memanjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala dapat mengikuti kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam SMP Negeri 3 Salatiga. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, pembukaan. Kedua, Tatmil Quran Bapak Kiai Fahmi Aliafi MPD. Yang ketiga, hiburan terbaiknya Mawada'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya Allah, bi fadlika wa karomika ya akramal akramin. Ini Allahumma jina bi zinati fathil Quran, nabi hormati fathil Quran, nabi sarofati fathil Quran. Alhamdulillah ya arhamar rahimin. Ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Mislah husnik kenara'ina Waktunya wajah turun Salam alaika Ya Rasul Sanurul Fatanuri Anta isi ruamari Anta misbahus suduri Allah ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya salam alaika salawatullah alaika Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a alaihi. Wa kun khasiyatan
majelis yang mulia dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad senantiasa dalam limpahan barokah rahmat hidayah dari Allah SWT. Salawat salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi panutan kita, menjadi tuntunan kita, tauladan kita yang akan membawa keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Amin ya rabbal alamin. SMA Negeri 3 Salatiga. Visi SMA Negeri 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Kasih sayang Allah yang dihadiahkan, yang dikadukan untuk kalian. Jadi kita semua dapat kado dari Allah berupa rahmat, dan rahmat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik adik-adik sekalian, saya akan bercerita sedikit tentang Rasulullah. Mudah-mudahan tidak ngantuk mendengar cerita. Jadi bukan cerita pengantar tidur. Yang kedua, mudah-mudahan memperhatikan semua. Baik, siapa yang tahu tanggalnya lahir Rasulullah SAW? Angkat tangan. Silakan yang adik, yang perempuan yang belakang, yang keras. Baik, tahun berapa? Kalau 12 Rabiul Awal disebut tahun gajah karena saat itu memang belum ada tahun Hijriah. Tapi kalau Masehinya tahun berapa? Angkat tangan. 570, ada yang lain enggak? Berapa? 144. 571 Masehi. Kenapa disebut tahun gajah? Zaman gajah. Silakan. Anu berdiri yang berani. Bagus. Anak. Pintar sekali, tepuk tangan untuk teman kalian. Siapa namanya? Jadi pada tahun kelahiran Nabi ada gubernur yang benar, bukan raja, tapi gubernur namanya Abroha. Dia gubernur di Yaman. Kalau gubernur berarti ada presidennya atau tidak?
Presidennya itu namanya Raja Najasyi di Ethiopia. Jadi Ethiopia itu dulu negara dan kerajaan yang sangat kuat, sampai menguasai wilayah Yaman. Agamanya Kristen. Nah, Abraha ini berpikir, kenapa ya di Mekah ada bangunan dari batu, tapi kok dikunjungi puluhan ribu orang setiap tahun. Maka Abraha ingin memindahkan Ka'bah itu ke Yaman. Maka dia mengirim pasukan dan dia sendiri ikut dengan gajahnya. Akhirnya sampai di dekat Mekah, lempar oleh Tayran ababil, sampai akhirnya mereka kembali lagi dan Allah melindungi Ka'bah. Nah, tahun itulah Nabi Muhammad lahir. Adik-adikku sekalian, ada yang tahu ketika Nabi Muhammad lahir, beliau masih punya ayah atau sudah yatim? Adik-adik di sini ada yang yatim? Angkat tangan yang yatim. Ya, cukup banyak. Alhamdulillah. Dengarkan, insya Allah yang yatim-yatim akan mendapatkan anugerah yang besar nanti. Tapi yang tidak yatim, orang tuanya lengkap, harus bersyukur dan harus lebih bersemangat karena mendapat dukungan orang tuanya. Rasulullah lahir sudah dalam keadaan yatim. Kenapa adik-adik sekalian? Kenapa anak-anak sekalian? Karena Allah ingin menanamkan karakter mandiri, karakter pemberani, karakter sabar, karakter tidak manja, tidak ingin membebani orang, tidak ingin jadi beban keluarga. Karena itu lahir sudah dalam keadaan yatim. Maka yang yatim-yatim, ya, lihatlah Rasulullah. Insya Allah dengan keadaanmu, jika kamu sabar, tangguh, kalian akan mendapatkan anugerah besar dari Allah nanti. Amin Allahumma. Begitu lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini dibawa pergi untuk dididik oleh seorang ibu yang namanya Halimah Sa'diyah. Bayangkan orang Arab zaman dahulu kalau punya bayi itu kan biasanya sangat dinanti-nanti, ya semua orang menanti-nanti bayi. Tetapi tradisi Arab, seorang bayi itu biasanya kemudian diserahkan ke orang lain. Untuk apa? Untuk dididik dan dibekali ilmu bahasa Arab yang terbaik. Jadi dulu zaman Kanjeng Nabi, skill, kemampuan yang paling dihormati itu adalah sastra, bahasa dan sastra. Kalau orang Arab kok bahasa dan sastranya hebat, maka dia akan sangat dimuliakan di lingkungannya. Tapi di kota Mekah, karena Mekah itu kota perdagangan, maka bahasa Arabnya saat itu sudah tidak terlalu baik. Maka Rasulullah masih bayi, dibawa oleh Halimah Sa'diyah, diajari bahasa Arab di lingkungannya sana. Nah, adik-adik sekalian, umur 1 sampai 4 tahun Kanjeng Nabi terpisah dari ibunya yang tercinta. Dan ini ciri-ciri orang yang akan menjadi orang penting di masa yang akan datang. Masih sekecil itu Rasulullah, menurut kesaksian Halimah Sa'diyah, sudah sering berpikir tentang segala sesuatu. Bayangkan,
Umur 4 tahun Nabi itu sering duduk, tidak ikut main teman-teman. Kadang-kadang bahkan Nabi itu untuk berpikir yang masih umur 3-4 tahun, itu kata Halimah Sa'diyah sering naik ke gunung sendiri, sampai di sana menyendiri. Sampai lama-lama Halimah Sa'diyah yang menyusui beliau khawatir. Khawatirnya apa? Khawatir kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada Nabi Muhammad. Wong masih 4 tahun, kalian punya adik nggak? 2-3-4 tahun ada yang punya adik? Bayangkan kalau kalian punya adik umur 3 tahun kok tiba-tiba naik ke gunung sana sendirian, sampai di sana duduk termenung. Kira-kira khawatir atau enggak? Demikian pula Halimah Sa'diyah, karena sering kanjeng Nabi itu duduk termenung, naik ke gunung sendirian, akhirnya dikembalikanlah ke ibundanya di Mekah meskipun belum saatnya. Jadi sampai umur 5-6 tahun sebetulnya baru dikembalikan, tapi karena khawatir dikembalikanlah beliau umur 4 tahun ke ibundanya. Ibundanya namanya siapa? Aminah. Ada cerita ketika sampai ke Mekah, kan tempat tinggalnya ibunda Aminah ada di Mekah. Amannahul huquq alaina wa jami'il muslimat wal muslimin wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa shifaan min kulli da'i wa saqam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah